Niel Listri dalam acara Wajah Allah. Kita akan membahas tema dalam minggu Advent kedua ini, menyambut Tuhan Yesus dengan penuh cinta dan dengan pertobatan. Simak Niel Listri. Ya, halo pendengar di rumah. Kita berjumpa kembali dalam acara Christmas in Harmony Pro 1 FM Ambon bersama dengan saya Pendeta Glenn Syahaya. Kali ini kita membahas tema menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pertobatan. Berdasarkan pembacaan Alkitab dari Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini menjadi kekuatan dan kuasa Tuhan untuk memimpin kami memasuki Minggu Advent yang tengah kami jalani di minggu yang kedua ini dalam menyambut Natal Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius 3 ayat pertama sampai dengan 12. Bunyinya begini, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Christmas in Harmony, tema kita pada saat ini menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pertobatan. Kita ada di usbu Advent yang kedua, dan sesudah minggu Advent yang pertama atau usbu Advent yang pertama temanya pengharapan, kita ada dalam minggu yang kedua temanya pertobatan. Berbicara tentang pengharapan, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada saat Natal, kita berbicara tentang pengharapan yang dinantikan dengan penuh cinta dan pertobatan. Sebuah pengharapan akan datangnya Tuhan menjadi percuma tanpa adanya cinta, yang tentunya ditandai dengan pertobatan. Nah, inilah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam refleksi pada saat ini saya akan membahas tentang apa yang menjadi makna daripada sebuah pertobatan orang percaya dalam kaitannya dengan menantikan Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Saudara-saudari, pertama-tama berbicara tentang pertobatan, kita berbicara tentang pertobatan dalam dua hal.
Yang pertama adalah pertobatan besar. Kalau berbicara tentang pertobatan besar ini berbicara tentang seseorang yang punya kehidupan yang lama dan kemudian sesudah dia bertobat, dia memiliki kehidupan yang baru. Misalnya ambil contoh, kalau dulu dalam kehidupannya yang lama, dia menjadi orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, kerjanya mabuk, judi, dan seterusnya. Tapi ketika dia mengalami pertobatan, maka kehidupannya yang lama berubah menjadi sebuah kehidupan yang baru. Dia melibatkan diri dalam ibadah, dalam pelayanan, dan kehidupan yang tadinya suka judi, suka minum, mabuk, dan seterusnya menjadi berubah. Ini adalah sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan seseorang. Karena orang akan melihat bahwa, oh, orang ini dia berubah. Dulunya dia seperti ini, sekarang dia menjadi pribadi yang sangat berubah. Itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan besar. Yang kedua, pertobatan kecil. Pertobatan kecil ini ibarat seseorang yang hidup baru, tetapi untuk mengembangkan sifat-sifat Allah dalam kehidupannya, atau kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan dalam hidupnya, dia mesti belajar. Ambil contoh seseorang yang misalnya dia gampang marah, meskipun kemarahan ini pada dasarnya adalah sebuah emosi yang netral, tetapi kemarahan yang berlebihan, kemarahan yang tidak pada tempatnya, kemarahan yang panjang waktunya adalah kemarahan yang salah. Nah, ketika dia belajar untuk marah secara baik dan tidak berdosa, maka dia akan belajar mulai mengendalikan dirinya. Kalau suatu saat dia marah, maka dia marah untuk sesuatu yang memang dia mesti katakan sebagai sebuah kebenaran. Kalaupun dia marah, dia tidak akan meluas, dia tidak akan bawa kemarahannya dari rumah, dia bawa ke kantor, dia bawa ke tempat pelayanan, dia ketemu dengan siapa saja dia jadi marah. Tetapi dia marah dengan membatasi diri bahwa inilah yang dia marahi, atau inilah yang dia tegur, atau inilah yang salah. Nah, ini yang dikatakan bahwa seseorang ketika hidup baru, dia tidak langsung kehidupannya menjadi 100% baik, tetapi dia belajar untuk memperbaiki dirinya. Dari yang marahnya tidak terkontrol menjadi terkontrol. Itulah yang dikatakan pertobatan kecil. Kalau dalam tokoh Alkitab ini nampak dalam diri Rasul Paulus, yang pada saat pertama kali dia dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang menyiksa pengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi pribadi yang diubahkan dan dia menjadi seorang penginjil atau seorang rasul yang dengan sangat ulet memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita sudah bisa membedakan tentang pertobatan. Pertobatan besar dan pertobatan kecil. Artinya apa? Artinya gini, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan pertobatan. Setiap orang pada dasarnya ketika bilang percaya pada Tuhan Yesus, dia membutuhkan pertobatan. Dan dia harus bertobat. Entah pertobatan besar ataupun pertobatan kecil. Tiap orang harus bertobat. Menantikan Tuhan Yesus yang datang kedua kali harus disertai dengan pertobatan sebagai tanda bahwa kita mencintai dan mengasihi Yesus. Bagaimana bertobat? Mungkin orang akan bertanya, kalau pengertian bertobat seperti itu, bagaimana kita bertobat? Bagaimana proses atau tahapan kita bertobat? Ada 3 hal yang mesti kita ketahui ketika berbicara tentang pertobatan. Yang pertama, saudara-saudari, menyadari ketika seseorang melakukan hal yang salah, maka roh Tuhan akan berbicara dalam dirinya. Lalu dia memiliki sebuah kesadaran. Apa yang saya lakukan salah. Kesadaran itu akan mendorong dirinya untuk melihat bahwa apa yang dia lakukan salah, bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sampai di tingkat kesadaran, ini belum bisa dikatakan sebagai pertobatan, karena ini masih langkah pertama. Langkah yang kedua adalah sesudah menyadari seseorang yang dipimpin oleh roh Tuhan untuk bertobat, maka dia akan menyesali kesalahannya. Dia sadar, dia menyesali. Ini penting. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan tentang benar atau salah. Tetapi dia ketika tahu bahwa dia salah, dia sadar dia salah, tapi dia tidak menyesali perbuatannya. Ya sudahlah, namanya juga manusia. Kalau mau bikin salah, wajar saja. Jadi dia sadar dia berbuat salah, tetapi dia tidak menyesali kesalahannya.
Yang ketiga kemudian, sesudah menyadari, menyesali, yang ketiga adalah berbalik. Ini bahasa asli daripada pertobatan adalah metanoia. Metanoia artinya adalah sebuah perubahan seperti perubahan yang sangat drastis. Jadi kalau tadi dia berjalan ke arah depan, maka ketika dibilang dia bertobat, maka dia akan berjalan ke arah yang sebaliknya, ke arah belakang. Kalau tadi depan, sekarang belakang. Artinya pertobatan itu juga berarti adalah sebuah proses di mana seseorang berbalik daripada sikapnya yang salah. Dia tidak lagi menyimpang serong kiri sedikit. Oh iya sudahlah, belok sedikit saja. Nah, nanti kalau ketemu, lalu kembali kepada salahnya yang dulu. Tapi bicara tentang pertobatan adalah berbalik. Berbalik arah. Melakukan yang berlawanan dari yang sebelumnya. Itulah bagaimana bertobat. Pertama kesadaran, kedua menyesali, dan ketiga berbalik. Saudara-saudari pemirsa Pro 1 RRI Ambon yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selanjutnya ketika berbicara tentang pertobatan, maka ada beberapa hal yang penting ketika berbicara tentang pertobatan. Satu, ingatlah bahwa pertobatan kita ditujukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kenapa saya katakan bahwa pertobatan ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Terkadang begini, seseorang ketika dia mau berubah dalam hidupnya, tetapi perubahannya karena manusia, misalnya dalam keluarga, suami menegur istri dan mengatakan, "Ma, tindakanmu itu salah, saya tidak senang." Lalu kemudian istrinya meskipun tidak suka mendengarkan teguran itu, tetapi terpaksa dia berubah karena suaminya mengatakan hal itu. Nah, dia akan mengikuti, "Iya Pak, karena kau mengatakan itu, aku ikut." Nah, celakanya kalau perubahan itu terjadi hanya karena dia mendengarkan suaminya tanpa dia menyadari bahwa yang benar dia mesti katakan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Suatu saat ketika suaminya mengecewakan dia, dia akan mengatakan gini, "Kau nasihati aku, kau berbicara tentang apa yang baik dan benar, kau tidak melakukannya. Ketika kau salah, aku tidak akan mendengarkan kamu lagi." Saudara-saudari, pertobatan karena manusia sangat rapuh dan suatu saat kita akan melanggarnya. Tetapi suatu saat ketika roh Tuhan berkata dalam diri Anda dan saya, tak perlu pasangan Anda mengatakannya. Tapi ketika Anda tahu itu sesuatu yang benar, lakukanlah itu. Bertobatlah atau berubahlah karena itu benar di pandangan Tuhan. Bukan karena manusia. Jangan karena pendeta Anda mengatakan begini dan begitu, lalu kemudian Anda bertobat. Betul, pendeta adalah hamba Tuhan yang ditunjuk untuk mengatakan yang benar dan yang salah. Tapi kalau suatu saat Anda kecewa pada pendeta Anda dan terus terang banyak orang juga kecewa pada pendetanya, maka dia bilang, "Persetanlah dengan kau. Saya mau melakukan apa yang saya mau. Emangnya kau mau ngapain?" Gitu kan? Nah, tapi kalau pertobatannya didasarkan pada ketaatan kasih pada Tuhan, itu kuat. Pendetaku mengecewakan aku, tapi aku lakukan ini kan untuk Tuhan. Suamiku mengecewakan aku, istriku mengecewakan aku, tapi aku melakukan kebenaran untuk Tuhan karena aku mengasihi dia. Bertobatlah karena Anda mengasihi Tuhan, bukan karena orang, bukan karena seseorang, bukan karena perkataan orang, dan seterusnya. Saudara-saudara berbicara tentang pertobatan, jangan putus asa. Kalau suatu saat Anda tahu bahwa Anda harus memperbaiki diri Anda dan Anda belum sempurna untuk melakukannya, karena yang kedua, pertobatan adalah sebuah anugerah Tuhan. Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang baik dalam diri kita dan kita melakukannya. Anda tidak mungkin bertobat tanpa Tuhan menolong Anda. Dari badai yang besar ini, maka aku akan bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Singkat cerita, John Newton bertobat. Lalu ditulislah syair lagu, "Ajaib benar anugerah." Nah, dia menulis lagu ini karena dia merasakan betapa luar biasa anugerah Tuhan yang memimpin menuntun dia untuk bertobat. Dia RRI Pro 1 Ambon, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kami. Memasuki Natal Kristus, kami mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Dan hari ini, Yohanes Pembaptis mengajak kami untuk menghadapi hari-hari di mana kami akan memasuki Natal Kristus
dengan membawa kehidupan kami ke dalam pertobatan. Bila ada hal-hal yang memang tadi Roh Kudus katakan dalam diri kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan meneguhkannya supaya hidup ini boleh mengalami perubahan dan pertobatan. Kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati seluruh kru Pro 1 RRI Ambon dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa, kami memohon berkat-Mu. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kami semua, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kita menutup acara Christmas in Harmony pada saat ini bersama dengan RRI Pro 1 Ambon. Sampai jumpa kembali dalam acara Christmas in Harmony. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, menyambut Tuhan dengan penuh cinta dan pertobatan adalah cara terbaik bagi kita untuk merayakan Natal. Tuhan Yesus datang nanti bukan cuma sebagai seorang bayi, tetapi sebagai seorang raja di atas segala raja, hakim yang akan menghakimi kita. Kita tutup perjumpaan pada saat ini, sampai jumpa kembali nanti dengan pilihan misteri. Kamu dapat, kamu bisa. Shalom.